Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang web hosting untuk memenuhi pelajaran AIJ Bapak Aljani. Nah, langsung saja. Apa itu web hosting dan bagaimana cara kerjanya? Jika membuat website, maka langkah paling pertama yang harus dilakukan adalah mencari perusahaan hosting yang menyediakan space server. Web host menyimpan file, aset, dan database pada server. Ketika seorang mengetikkan nama domain ke kolom address, host akan mentransfer semua file yang dibutuhkan untuk menyelesaikan request. Pada dasarnya, cara kerja web hosting hampir sama ketika kita menyewa rumah. Kita harus membayar biaya sewa setiap bulan agar server bisa berfungsi penuh. Untuk meminimalkan resiko, setiap paket hosting di Hostinger menawarkan jaminan uang kembali dalam 30 hari sejak masa percobaan atau beta. Apakah sesuai kebutuhan atau tidak? Bahkan Anda juga bisa melirik paket single yang didesain secara khusus untuk web atau blog sederhana. Apabila nantinya website semakin berkembang dan traffic semakin ramai, maka Anda bisa mengupdate atau mengupgrade ke paket hosting yang kapasitasnya lebih besar. Nah, jika ingin menggunakan layanan, Anda tidak perlu menguasai bahasa teknis atau pemrograman untuk mengelola situs. Akun Hostinger telah dilengkapi antarmuka pengguna grafis sehingga Anda dapat mengelola setiap aspek yang ada di website Anda. Sebagai contoh, Anda bisa upload HTML, file lainnya ke server, install sistem manajemen, konten seperti WordPress, mengakses database, membackup situs Anda. Nah, selain menyediakan space server untuk website, penyedia web hosting juga menawarkan layanan terkait manajemen website seperti berikut, yaitu adalah sertifikat SSL atau untuk mengamankan situs dengan menggunakan protokol HTTP://2. Yang kedua adalah hosting email, dan yang ketiga adalah page builder, tool developer, layanan bantuan pelanggan, atau bisa melalui live chat, backup website yang otomatis, dan one-click software install, misalnya untuk WordPress atau Drupal. Jenis-jenis web hosting, masing-masing menyediakan jasa web host menawarkan jenis hosting yang berbeda. Agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien, berikut contoh-contoh yang diinginkan atau yang sering digunakan, seperti share hosting, VPS, virtual private server hosting, cloud hosting, WordPress hosting, distributed server hosting. Nah, semakin berkembangnya website Anda, maka semakin besar pula space yang dibutuhkan. Mulailah mengonlinekan website Anda di paket dasar shared hosting. Jika website Anda sudah mulai ramai dikunjungi, silahkan upgrade hosting yang ke lebih tinggi atau yang tingkat selanjutnya. Nah, untuk contoh share hosting merupakan tipe web hosting yang paling digunakan atau yang banyak sekali digunakan. Biasanya paket ini menjadi pilihan yang pas untuk blog dan website sederhana. Nah, untuk praktek, untuk yang sederhana lah. Ketika Anda bertanya tentang apa itu web hosting, biasanya user akan merujuk pada share hosting. Dengan share hosting, Anda berbagai server dengan klien lainnya di provider hosting yang sama. Website yang di-online-kan di server yang sama, berbagai semua resource seperti memori, computing power, disk space, dan lain-lain. Kelebihannya adalah mudah digunakan oleh pemula. Nah, untuk pemula-pemula yang belajar web hosting bisa dicoba ini. Dan free conference server.
kontrol panel yang mudah digunakan, maintain dan administrasi server dilakukan oleh penyedia hosting. Nah, ini. Dan dibalik semua kelebihan pasti ada kekurangannya, yaitu sedikit atau sama sekali tidak dapat mengontrol konfigurasi server. Apabila traffic tinggi di website pengguna lain, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja situs Anda. Nah, untuk VPS hosting, VPS Virtual Private Server Hosting, akan tetapi penyedia web hosting telah mengalokasikan beberapa bagian untuk Anda sendiri di server. Hal ini berarti Anda dapat space server yang detect dan memperoleh sejumlah power computing dan memori. Selain itu, VPS hosting merupakan pilihan yang tepat bagi pengguna website bisnis yang trafiknya tinggi. Nah, untuk kelebihannya yaitu space server yang dedetect tanpa harus membeli server dedetect. Peningkatan trafik di website lain tidak berdampak bagi performa situs Anda. Akses root ke server, scalability yang mudah dan dapat dikelola sendiri. Nah, untuk kekurangannya yaitu sangat mahal dibandingkan dengan share hosting. Dan yang kedua adalah harus menguasai informasi pengetahuan teknis terkait manajemen server. Yang ketiga adalah cloud hosting. Saat ini, cloud hosting merupakan paket yang paling banyak disukai di pasaran karena literary dan tanpa downtime. Dengan cloud hosting, Anda dapat menggunakan sekelompok server, file, dan resource direplikasi di setiap server. Ketika salah satu server cloud sibuk atau bermasalah, maka trafik situs Anda akan secara otomatis di-route ke server lainnya dalam cluster. Nah, untuk kelebihan cloud hosting yaitu adalah sedikit bahkan tidak ada downtime. Nah, jika error sama sekali tidak akan mempengaruhi situs Anda. Alokasi resource sesuai permintaan. Bayar sesuai dengan yang Anda gunakan. Lebih scalable daripada VPS. Dan kekurangannya adalah biaya sulit diperkirakan. Nah, untuk akses root tidak selalu tersedia untuk cloud hosting ini. Yang selanjutnya ada perbedaan hosting dan nama domain. Selain layanan website hosting, Anda juga harus membeli domain. Namun, ada perbedaan web hosting dengan nama domain. Web hosting adalah space server untuk situs Anda, sedangkan domain merupakan alamat situs Anda. Misalnya, nama domain adalah hostinger.co.id. Jika user ingin mengakses situs Anda, maka mereka akan mengetikkan nama domain ke kolom address browser Anda, server kemudian akan memindahkan konten yang diminta. Di sebagian besar web host, Anda harus membeli nama domain secara terpisah. Di sisi lain, jika sebelumnya Anda sudah memiliki nama domain, Anda dapat mentransfernya ke penyedia hosting. Saat ini, sama halnya dengan paket hosting, Anda wajib membayar nama domain setiap tahun untuk mengamankan kepemilikan domain. Nah, yang terakhir adalah, jadi apa itu web hosting? Kini Anda sudah tahu pengertian web hosting dan segala tentang layanan ini. Terlebih jika ingin membuat website baru, umumnya website hosting adalah layanan yang Anda butuhkan apabila hendak mengonlinekan situs. Dengan mengenalkan website di internet, Anda maupun jangkauan jutaan pengguna di seluruh dunia. Web hosting yang baik adalah menampilkan konten situs di internet, memberikan pengalaman browsing tak terlupakan bagi pengunjung website Anda, dan menarik sebanyak mungkin user untuk mengakses website Anda. Nah,
Sekian dari saya, bila banyak kekurangan mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.